Amanda memanggil Dawson ke dapur. These are my wife's favorite. Dan Brooke bercerita tentang keluarganya. Namun putrinya adalah Bea dan ia meninggal karena leukemia di usia 2 tahun. You care to take a guess at the name of the song? 2 minggu setelah Brooke difoto, akhirnya putrinya meninggal. Di rumah Amanda, Dawson tiba dan bertemu orang tuanya. Ayah berbicara pada Dawson dan berjanji untuk membayar kuliahnya, asalkan ia menjauh dari Amanda. You apply. I applied to Tulane. It's expensive. Nice guy, Dawson. What's that? I don't want your money. Dawson marah, menolak tawaran itu, dan bergegas pergi. Amanda mengikutinya, mencarinya, lalu mereka bertemu di menara air, dan Amanda meminta maaf atas apa yang terjadi. Lalu akhirnya mereka saling bermesraan. You know, big life ahead of you. Got it. He feels gonna throw in that cobra. I'd have to think about it. So mean. Ayah dan saudara Amanda memukuli Brooke dan menghancurkan kebunnya dengan brutal. Sebagai bentuk balasan yang dilakukan Brooke kepadanya, menembak kaca mobil dan mengancamnya. Dawson mengetahui hal itu. Lalu dia marah, pergi ke rumah ayahnya Amanda dengan maksud membunuhnya dengan senapan Brooke. Namun mereka berkelahi. And his wheelchair ring. Wanna kill all three of us? No. Dalam perkelahian Dawson dengan ayah Amanda, Bobby tidak sengaja terbunuh. Dalam perampasan senjata saat perkelahian berlangsung. Akhirnya Dawson ditangkap polisi. Dalam proses persidangan kasus tersebut, Dawson dijatuhi hukuman penjara 2 tahun lamanya. Karena Dawson harus mendekam di penjara dan tidak akan dibebaskan selama beberapa tahun, ia mengambil kesimpulan untuk memutuskan hubungan dengan Amanda, lalu memaksanya untuk memilih kuliah daripada tinggal bersamanya di penjara. Singkat cerita, Amanda memilih kuliah di Fakultas Hukum untuk menjadi pengacara. Namun harapannya kandas karena Amanda dipaksa menikah oleh orang tuanya dengan seorang lelaki pengusaha dan kaya. Ia hamil saat 2 tahun kuliah dan tinggal di sebuah rumah besar. Ia tak pernah mencapai rencananya, tetapi ia senang menjadi seorang ibu, hanya sebagai seorang ibu, bukan sebagai seorang istri. Karena suaminya penjahat dan pecandu alkohol itu. Setelah menjalani hukuman, Dawson tidak pernah lagi menjumpai Amanda sekalipun. Karena ia berpikir mengganggu kuliahnya Amanda, membiarkan Amanda tetap melanjutkan studinya dan mendapatkan cita-citanya menjadi seorang pengacara. Itulah yang terlintas dalam benak Dawson. Setelah 20 tahun lebih mereka berpisah. Dawson telah bekerja di sebuah pabrik pengeboran minyak di laut pantai lepas Louisiana. Namun pada suatu hari, sebuah ledakan di pengeboran tersebut terjadi. Apa yang terjadi dengan Dawson?
sebab kejadian itu nyaris saja membunuhnya. Tak sengaja dia terlempar ke laut, namun ianya selamat. Beberapa bulan kemudian, Dawson memahami bahawa ayah angkat sekaligus teman dekatnya, Tuk Hoster, telah meninggal di usia 92 tahun. Dawson kembali ke rumah Tuk untuk pertama kalinya sejak 20 tahun terakhir untuk melaksanakan keinginan terakhirnya. Amanda, seorang ibu rumah tangga yang sudah menikah, juga mendapat panggilan untuk menjadi bagian daripada pelaksanaan itu, yaitu pelaksanaan menaburkan debu Tuk sebagaimana yang telah diamanahkan pada sebuah instansi untuk berpesan kepada mereka di waktu yang sama. Lalu Amanda meminta izin pada suaminya. Suaminya yang sombong dan pecandu alkohol mencoba menghalanginya dan tidak memberi izin untuk menyuruh Amanda tetap di rumah. Namun Amanda tetap ingin pergi. Setelah Dawson tiba dan menetap, dan dia sedang melakukan sebuah pekerjaan memperbaiki mobil itu, lalu ia mendengar suara mobil di luar rumah. Ia terkejut saat melihat dan mengetahui bahawa Amanda yang datang. Amanda yang tidak tampak di usia 21 tahun. Bahkan sekarang sudah 20 tahun lebih mereka tidak berjumpa. Dawson menyapanya dengan hangat, tetapi Amanda canggung membuat alasan dan meninggalkannya. Keesokan harinya, Amanda datang lagi dan menjelaskan tujuan dia datang ke rumah itu. He asked that I pass on his gratitude. It's together outside the cottage of Vandermeer. Ketika makan malam di rumah Tuk, Amanda bertanya alasan Dawson menolak bertemu dengannya setiap hari selama 1 bulan dan setiap minggu selama 1 tahun setelah dia di penjara. Dawson pun menjawab dengan alasan agar kamu dapat meraih cita-citamu menjadi seorang pengacara. Dawson dan Amanda menghabiskan malam penuh gairah bersama-sama. What happens, Amanda? Hari berikutnya, Amanda memutuskan untuk kembali ke keluarganya. Namun, ia kemudian memutuskan untuk berpisah dengan suaminya, dan ia meninggalkan pesan suara untuk Dawson. Maybe we could talk. A lot of the things I do, Dawson. Pesan suara yang ia tinggalkan mengungkapkan bahawa ia ingin hidup selamanya bersama Dawson dan meninggalkan suaminya yang penjahat itu. Hi, Di dalam mobil, it's Amanda. Dawson membuka pesan suara. Namun, tiba-tiba ia diserang dan nyaris dibunuh oleh saudara-saudaranya
Amanda. Selanjutnya Dawson berkelahi dan mengalahkan saudara-saudaranya Amanda. Dawson ditembak mati oleh ayahnya yang berdiri di seberang rel kereta api. Sementara itu, putra Amanda mengalami kecelakaan berat dan dia divonis dalam keadaan kritis. Setahun kemudian, putra Amanda meneleponnya dari perguruan tinggi, mengatakan bahwa setahun sejak kecelakaan itu, Ma, saya sudah mengetahui siapa pendonor itu. Putra Amanda mengetahui identitas siapa pendonor hati kepadanya. Lalu putra Amanda bertanya kepada Amanda, apakah Mama mengenal Dawson Cole? Dialah orang yang telah memberi atau mendonorkan hati kepadaku. Amanda menangis bahagia dan menjawab, iya, aku mengenal Dawson Cole. Lalu menutup telepon. Kini anak Amanda telah menjadi pengacara untuk organisasi nirlaba anak-anak. Hati Dawson, sang kekasih itu, berada bersama Amanda walau jasadnya telah tiada. Karena dalam tubuh putranya ada hati Johnson yang selalu mencintainya. Dan Amanda pun berbahagia bersama putranya. Cerita tamat. Bagikan video ini jika bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan komentarnya ya. Nonton juga video dengan kisah seru lainnya hanya di channel Sisi Gelap Dunia SGD. Bye bye.